count of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. Oktober 2004. Hari ini bagi SBY dan keluarga adalah hari yang sangat istimewa, juga hari yang bersejarah. SBY mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. SBY sadar persoalan bangsa segudang, permasalahan dan tantangan amat kompleks. Tak ada resep ajaib, tak ada jalan pintas. Sementara harapan rakyat amat tinggi. Rakyat berharap pemimpin barunya bisa segera mengubah keadaan dan bisa berbuat apa saja seperti Superman. Namun tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak SBY sejak hari itu. Baru setapak SBY selaku presiden melakukan program 100 harinya, Aceh dan Nias diguncang dahsyatnya tsunami. Bencana tsunami tersebut adalah bencana alam terbesar di awal abad 21. Dengan korban jiwa, harta benda, dan kerugian infrastruktur yang sangat besar. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Tentu saja ini menjadi ujian pertama bagi SBY, sang presiden baru. Situasi krisis memang membutuhkan manajemen krisis dari pemimpin yang tanggap. Selain itu, untuk melakukan operasi tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang tangguh dan handal, termasuk kepemimpinan dan manajemen krisis. Apalagi waktu itu konflik bersenjata Aceh yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun masih berkecamuk. Mengenang semuanya ini, SBY bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja luar biasa sehingga semua ujian besar itu dapat diatasi dan dilaluinya. Di awal kepemimpinannya, SBY menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, persoalan, dan tantangan yang boleh dikatakan menyandera Indonesia.
Apa pekerjaan rumah, persoalan, dan tantangan berat itu? Pertama, harga minyak dunia meroket sehingga sangat membebani APBN Indonesia. Kedua, konflik bersenjata Aceh masih berkecamuk dan belum bisa dihentikan. Ketiga, ancaman terorisme masih nyata dan terus membayang-bayangi Indonesia. Keempat, Indonesia masih disandera oleh utang IMF yang membuat pengelolaan ekonomi tidak leluasa serta seakan pula merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Kelima, Indonesia masih dikenakan sanksi dan embargo militer dari negara-negara barat. Keenam, Indonesia menghadapi tuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur. Bagaimanakah cara SBY mengatasinya? Sejarah kemudian mencatat, fiskal, APBN, dan ekonomi Indonesia bisa diselamatkan dari krisis harga minyak dunia dengan cara menaikkan harga BBM sebesar 140%. Hasilnya nyata, ekonomi Indonesia tahun-tahun setelah itu tumbuh dengan baik. Pemerintahan SBY terus bergerak melakukan upaya-upaya perdamaian. Kurang dari 1 tahun, pasangan SBY Yusuf Kala telah memenuhi janji kampanyenya. Konflik bersenjata Aceh telah bisa diselesaikan. That the Indonesian government signed a historic peace deal with leaders of the Free Aceh Movement, or GAM, which ended the conflict in Aceh. Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI dan kini menjadi kawasan yang aman dan damai. Ancaman terorisme pada masa kepemimpinan SBY telah dapat dikurangi secara signifikan. Para pentolannya telah berhasil dilumpuhkan. Kita akan lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dan memberantas mereka-mereka yang masih saja ingin melaksanakan aksi-aksi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, keseluruhan utang IMF telah dapat dilunasi pada tahun 2006 atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Dengan diplomasi yang cerdas dan efektif, di akhir tahun 2005, sanksi dan embargo militer terhadap Indonesia telah dicabut. Sejak itu, Indonesia bebas menggunakan alutsista untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Bahkan, pemerintahan SBY dapat melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan militer besar-besaran. Kapabilitas dan kekuatan Polri juga dibangun secara signifikan. Dengan pendekatan yang tepat, baik kepada PBB dan pemerintah Timor Leste, akhirnya gugatan internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur dapat diselesaikan. Kerangka yang dipilih oleh SBY dan pemimpin Timor Leste adalah kebenaran dan persahabatan. Tak perlu Indonesia membuka kembali pengadilan pelanggaran HAM ad hoc dan tak perlu pengadilan internasional turun untuk mengadili putra-putra Indonesia. Tak mudah untuk mengatasi keenam persoalan itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan juga oleh pemerintahan SBY. SBY berpikir Indonesia perlu dibangkitkan kembali kepercayaan dirinya bahwa persoalan yang menyandera bangsa ini telah dapat diatasi. Kendati dengan jujur, SBY mengakui tidak semua sasaran pembangunan ekonomi dapat dicapai. Artinya, ada yang tidak berhasil, tetapi sejarah mencatat berbagai sukses dan prestasi yang diraih oleh pemerintahan yang dipimpinnya. Pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun rata-rata 6%, meskipun ada krisis ekonomi global tahun 2008-2009. Angka terendah terjadi di tahun 2009, sebesar 4,6% akibat diterpa dampak langsung dari krisis global. Sementara
Pertumbuhan tertinggi pada angka 6,5% terjadi di tahun 2011. Angka 6% ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di antara negara-negara G20 setelah Tiongkok. GDP meningkat 438,3%. APBN meningkat 439,3%. Pendapatan per kapita meningkat 350%. Debt to GDP ratio menurun dari 56,6% menjadi 24,7%. Rasio utang luar negeri menurun drastis dari 27,8% menjadi 7,8%. Cadangan devisa meningkat dari 36,3 miliar dolar menjadi 111,86 miliar dolar. Anggaran pendidikan meningkat tajam lebih dari 20% dari APBN. Pembangunan sarana kesehatan dan jumlah dokter meningkat secara signifikan. Perumahan rakyat layak huni dibangun secara intensif. Ketahanan pangan berhasil ditingkatkan menjadi lebih baik. Produksi ikan nasional meningkat dari 6,1 juta ton menjadi 18,9 juta ton. Penghasilan tamtama TNI, Polri, guru dan buruh yang selama ini relatif rendah meningkat dari Rp575.000 menjadi Rp4.380.000. Upah minimum regional buruh meningkat dari Rp458.500 menjadi Rp1.584.381. Pengangguran menurun dari 11% menjadi 5,7%. Angka kemiskinan menurun dari 16,7% menjadi 10,89%. Sekali lagi, memang tak semua bisa diwujudkan. Tetap ada kekurangan dan hal-hal yang belum bisa dicapai. Tetapi SBY telah memenuhi janji dan tekadnya. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, paling tidak ada 3 tekanan dan gejolak ekonomi yang tergolong berat. Pertama, meroketnya harga minyak bumi. Kedua, adalah dampak krisis ekonomi global di tahun 2008-2009. Ketiga, terjadinya tekanan terhadap ekonomi negara-negara emerging markets. Berdasarkan pemahaman atas krisis yang tengah dihadapi di tahun 2008 dan pengalaman Indonesia di tahun 1998, sebelum keadaan menjadi makin berat, pada tanggal 6 Oktober 2008, SBY mengeluarkan direktif presiden yang isinya merupakan arahan dan instruksi kepada jajaran pemerintah, termasuk para menteri, tentang strategi, kebijakan, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global. Kerja keras Indonesia tidak sia-sia. Indonesia selamat, meskipun pertumbuhannya sempat anjlok 1 tahun. Namun, tahun berikutnya bangkit kembali, bahkan dengan angka yang spektakuler. Di antara negara-negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada peringkat kedua atau ketiga setelah Tiongkok dan India. Dalam sebuah krisis ekonomi, di samping golongan ekonomi lemah, kaum buruhlah yang kerap menerima dampak buruknya. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dinilai oleh banyak kalangan, termasuk ILO atau International Labour Organization, yang menyebut Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu menunjukkan ketahanan ekonominya dari segi pertumbuhan dan lapangan kerja. Pada tahun 2011, ILO bersama IILS mengeluarkan laporan yang diberi judul Studies on Growth with Equity, Indonesia Reinforcing Domestic Demand in Times of Crisis.
Studi itu mengatakan antara lain, Indonesia patut mendapatkan penghargaan karena berhasil mengatasi krisis, baik secara ekonomi maupun sosial. Terlepas apakah SBY punya sifat sebagai pemimpin yang populis, ia dinilai memiliki empati dan keberpihakan kepada kaum miskin dan kurang mampu. SBY punya falsafah dan prinsip bahwa jika harus ada yang susah, lebih baik pemerintah dan bukannya rakyat. Kalau kantongnya harus kempes, jangan kantong rakyat yang kempes, alias tidak punya apa-apa. Pemikiran SBY seperti inilah yang melahirkan sejumlah kebijakan dan program yang sungguh pro rakyat miskin. Selama 10 tahun, cukup banyak program-program pro rakyat yang dijalankan. Di antaranya adalah bantuan operasional sekolah, BOS, beras subsidi untuk rumah tangga miskin, Raskin, program keluarga harapan, PKH, jaminan kesehatan nasional, JKN, bantuan untuk penyandang disabilitas, bantuan untuk lanjut usia, program rumah swadaya, program nasional pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri, kredit usaha rakyat, KUR, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. Program-program pro rakyat ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBN, meskipun tetap dalam batas-batas yang proporsional. Subsidi terhadap rakyat miskin juga termasuk dalam kebijakan pengurangan kemiskinan ini. Atas visi, pemikiran, dan keteguhan sikap SBY terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan ini, ia dipilih dan diberi misi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi ketua bersama panel tingkat tinggi PBB tentang agenda pembangunan pasca tahun 2015. Panel penting yang terdiri dari 27 tokoh penting dari seluruh dunia itu dipimpin oleh SBY bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, misi tersebut dirampungkan dan hasilnya diserahkan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon dan menjadi bahan utama dalam penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs) menggantikan MDGs pada tahun 2015. Di bidang ekonomi, meskipun SBY tetap fokus pada tesis ekonomi yang adil dan berkelanjutan dan tetap mengutamakan unsur manusianya, namun bagaimanapun ekonomi Indonesia harus terus tumbuh. Sejak awal SBY menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%. Pertumbuhan ini harus mencakup sektor pertanian, industri, dan juga jasa. Juga mencakup infrastruktur, pangan, energi, dan transportasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, pembangunan ekonomi harus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2011, SBY meluncurkan Master Plan, sebuah rencana dan program strategis jangka panjang 2011 hingga 2025 yang kemudian diberi nama MP3EI. MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dimulai dari pemikiran dan arahan strategis SBY selaku Presiden dan kemudian ditindaklanjuti oleh pembuatan Master Plan yang dilakukan secara maraton. Proses pembuatan MP3EI melibatkan jajaran pemerintahan pusat, pemerintahan daerah yang diwakili oleh para gubernur, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN), para ekonom, jajaran BUMN, jajaran dunia usaha swasta, serta unsur media massa. Nampaknya SBY benar, dibuktikan dengan banyaknya proyek-proyek ekonomi berskala besar yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dalam kerangka MP3EI maupun yang bukan.
total investasi seluruh infrastruktur MP3EI adalah 4.662,89 triliun rupiah yang dibagi dalam 6 koridor. Di bidang infrastruktur, telah dibangun ratusan proyek yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya adalah pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dibangun sejak tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan MRT North-South di Jakarta, dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2019. Pembangunan Bandara Kertajati Majalengka, dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2016. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloi Kutai Timur dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2017. Pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2019. Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan jaringan backbone serat optik di Papua Maluku dibangun sejak tahun 2014. Pembangunan Bendungan Jati Gede dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2015. Di bidang energi, utamanya listrik, telah dibangun berbagai proyek pembangkit tenaga listrik sehingga kapasitas listrik nasional meningkat secara signifikan sebanyak 2 kali lipat dari sekitar 25.000 megawatt menjadi sekitar 50.000 megawatt. Proyek di bidang energi diantaranya adalah pembangunan PLTP Sarula 1 di Sumatera Utara, dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan PLTU Pacitan 2 kali 315 megawatt dibangun sejak tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan PLTU Kaltim 2 kali 100 megawatt dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2016. Di bidang transportasi telah dibangun berbagai proyek, diantaranya adalah pembangunan Jalan Trans Sumatera sepanjang 1.580 km dibangun sejak tahun 2012. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa total 72 km dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2014. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta Express dibangun sejak tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Jakarta dibangun sejak tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, Jawa Timur dibangun sejak tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2015. Secara nasional, transportasi darat, laut, dan udara meningkat secara signifikan. Untuk transportasi darat, pembangunan jalan dilakukan secara intensif. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.360 km. Untuk transportasi laut, dilakukan penambahan 90 unit kapal penyeberangan dan 33 unit kapal perintis. Untuk transportasi udara, dilakukan penambahan pesawat terbang 3 kali lipat. Tentu masih banyak lagi proyek-proyek pembangunan ekonomi yang dibangun di masa pemerintahan SBY, yang semuanya telah menjadi aset dan kekayaan bangsa yang dapat dinikmati oleh generasi bangsa dari masa ke masa.